sebagian manusia yang menasabkan dirinya dengan ilmu melemahkan hadis-hadis mengenai Dajjal. Ada yang mengatakan hadisnya ahad. Ini bukan ilmu. Karena kalau hadis itu ahad, tidak mengapa untuk akidah. Dengan mengatakan hadis ahad, maka tidak tepat untuk akidah menurut mereka seperti itu. Padahal kenyataannya hadisnya bukan hadis ahad. Antum bisa lihat, baca di sini nanti, begitu banyak hadisnya. Ada berapa hadis nanti yang saya bawakan di sini. Jadi saya ambil dari 2 kitab sahih, Bukhari dan Muslim saja. Belum saya ambil dari kitab-kitab hadis yang lainnya. Begitu banyak. Bagaimana bisa dikatakan hadisnya ahad? Bagaimana bisa dikatakan hadisnya ahad? Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1, 2, atau 3 orang sahabat. Pun kalau hadis itu ahad, maka tidak mengapa, tidak membahayakannya selama hadis itu sahih. Diterima para sahabat itu, menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat yang lain, walaupun yang menyampaikannya hanya sendirian. Perhatikan hadis innamal a'malu binniyat. Tidak ada seorang pun sahabat yang meriwayatkannya kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diterima. Hadis tentang rukun Islam, buniyal Islamu ala khamsin, yang meriwayatkannya Abdullah bin Umar. Hadis tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu mempunyai cabang lebih dari 60 cabang. Yang meriwayatkannya Abu Hurairah dan lain-lain dari hadis-hadis yang berkaitan tentang al-aqidah, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Diterima karena para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para imam, khususnya para imam ahli hadis, menerima hadis walaupun yang meriwayatkannya hanya 1 orang, selama hadis itu sahih. Adapun permasalahan hadis ahad, hadis mutawatir, itu untuk menjelaskan, sekedar menjelaskan hadis yang sampai kepada kita, yang meriwayatkannya berapa orang, ditinjau dari jumlah orang yang meriwayatkannya, itu saja. Maka ulama membagi ada ahad, ada mutawatir. Hadis ahad, ada hadis gharib, ada hadis aziz, ada masyhur, itu kelompoknya. Hadis mutawatir lebih daripada itu. Jadi sekedar untuk menjelaskan kepada para ulama, khususnya hadis ditinjau dari jurusan banyaknya orang yang meriwayatkannya, terbagi kepada 2 bagian besar, ahad dan mutawatir. Itu saja, bukan untuk penolakan, tidak. Untuk penolakan itu ada cara lain. Diperiksalah hadis itu, diperiksalah siapa yang meriwayatkan hadis itu, bagaimana rawinya dan seterusnya. Itu untuk penerimaan dan penolakan. Tidak ada kaitannya dengan ahad atau mutawatir. Ya, paham dari sini. Nah, ini tertolak. Kenyataannya hadis Dajjal bukan ahad. Nah, sekarang apa yang mereka akan mau katakan? Ini hadis ahad hanya diriwayatkan sebanyak-banyaknya oleh 3 orang sahabat. Hadis mutawatir, apalagi kekuatan riwayatnya, yakni yang meriwayatkannya orang-orang yang sangat thiqah, para imam. Apalagi
Hadis-hadis tersebut termaktub di dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, sebagaimana akan kita baca nanti insyaallah ta'ala. Sebagian lagi mentakwil dengan takwil batiniyah mengenai hadis-hadis ahad, mengenai hadis-hadis Dajjal. Mereka mengatakan bahwa orangnya nggak ada, itu merupakan simbol kejahatan. Sedangkan Isa bin Maryam, karena kalau kita berbicara tentang Dajjal, pasti ada kaitannya dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Isa nanti akan turun, dan beliaulah yang akan mengejar dan membunuh Dajjal. Tidak akan pernah lepas dari situ. Mereka mentakwil, menafsirkan dengan tafsir yang sangat keliru, menyimpang jauh, bahwa itu hanya merupakan gambaran dan simbol kejahatan dan kebaikan. Tidak nyata orangnya. Ini menyelisihi sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca sekarang. Silakan buka bab ke-66 halaman 547 dengan judul hadis-hadis Dajjal. Hadis pertama dari hadis Abdullah bin Umar. Ini ada beberapa riwayatnya, beberapa lafaznya. An Abdullah, dari Abdullah, yani Abdullah bin Umar, qala, dia berkata, dzukira ad-dajjal 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, disebut-sebut tentang Dajjal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, inna Allah la yakhfa 'alaikum, sesungguhnya Allah tidak tersembunyi bagi kamu. Inna Allah laysa bi'a'war, wa asyara biyadihi ila 'ainihi, sesungguhnya Allah tidak buta mata sebelahnya. Kemudian beliau berisyarat dengan tangannya ke matanya. Wa innal masih ad-dajjal a'warul 'ainil yumna ka'anna 'ainahu inabatun tafiyah, sesungguhnya al-masih ad-dajjal buta matanya yang sebelah kanan, seolah-olah seperti buah anggur yang menonjol ke depan. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menjelaskan tentang Dajjal yang akan keluar nanti pada akhir zaman. Buta matanya yang sebelah kanan, sedangkan Rabb kamu tidak buta matanya. Dalam riwayat yang lain, halaman 548, qala Ibnu Umar, thumma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil nas, kemudian Nabi berdiri di hadapan manusia, fa asna 'ala Allah bima huwa ahluhu, dan beliau memuji dan menyanjung Allah. Thumma dzakara ad-dajjal, kemudian beliau menyebut tentang Dajjal. Faqala, beliau bersabda, inni unzirukumuhu, sesungguhnya aku memperingati kamu akan dia, akan Dajjal. Wa ma min nabiyyin illa qad anzarahu qaumah, tidak seorang nabi pun melainkan telah memperingati, mengingatkan kaumnya akan Dajjal. Laqad anzarahu Nuhun qaumahu, sungguh Nuh telah mengingatkan kaumnya akan Dajjal. Walakin sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yakulhu nabiyyun liqaumihi, akan tetapi
aku akan mengatakan, menceritakan kepada kamu tentang Dajjal satu perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh seorang Nabi pun kepada kaumnya, yaitu ta'lamuna, kamu akan mengetahui nanti tentang Dajjal, annahu a'war, bahwa ia a'war, al-a'war, buta sebelah matanya, wa anna Allah laysa bi'a'war, dan Allah tidak buta matanya. Ini dalam lafaz, salah satu lafaz Bukhari. Kemudian pada halaman 549, salah satu riwayat Bukhari dengan lafaz An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, kunna natahajjasu bihajjatil wada'i wan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina wa la nadri ma hajjatul wada'. Kami bercerita tentang hajjatul wada', sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kita dan kami tidak tahu apa itu hajjatul wada'. فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال. Lalu beliau, yakni berdiri seperti tadi, memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau menyebut tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Fa'atnaba fi dzikrihi, dan beliau bersungguh-sungguh, berlebih-lebih menyebut tentang Dajjal itu. Berarti beliau serius, sehingga para sahabat memperhatikan dengan seksama. Ibnu Umar mengatakan fa'atnaba fi dzikrihi, sungguh beliau bersungguh-sungguh dalam menyebut tentang Dajjal itu. Wa qala, beliau bersabda, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzara ummatahu, Allah tidak mengutus seorang pun nabi melainkan Nabi itu memperingati kaumnya akan Dajjal. Anzarahu Nuhun wan nabiyuna min ba'dihi, Nuh dan para nabi sesudah Nuh pun memperingati, mengingatkan kaumnya akan Dajjal. Wa innahu yakhruju fikum, dan sesungguhnya dia akan keluar nanti di tengah-tengah kamu. Fama khafi alaikum min sya'ni, maka tidak tersembunyi keadaannya dari kamu, karena sudah dijelaskan ciri-cirinya. Begini, buta matanya, nanti ada tulisan di sini kafara, kafir, akan dibaca oleh orang yang bisa membaca atau oleh orang yang tidak bisa membaca. Pasti semua bisa membaca, yakni orang-orang mukmin, kafir tulisannya. Ya, dan ciri lainnya lagi nanti disebutkan di dalam hadis. وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَى مَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ ثَلَاثًا. Sesungguhnya dia akan keluar di tengah-tengah kamu, maka keadaan Dajjal itu tidak tersembunyi bagi kamu, jelas, nyata dan terang, kamu akan mengetahuinya. Diulang itu sampai 3 kali, dan Nabi SAW mengatakan, "Falaysa yakhfa 'alaikum anna rabbakum laysa 'ala ma yakhfa 'alaikum." Maka tidak tersembunyi atas kamu bahwa Rabb kamu tidak tersembunyi atas kamu, karena Dajjal menyamarkan dan mengaku dirinya Tuhan. Inna rabbakum laysa bi'awar, sesungguhnya Rabb kamu tidak awar, tidak buta, melihat. Allah Maha melihat. Wa innahu a'waru 'ainil yumna ka'anna 'ainahu inabatun tafiyah, dan sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya yang sebelah, itu yang sebelah kanan, seolah-olah buah anggur yang keluar menonjol. Ala, ketahuilah, innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha, ala hal ballagtu. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu darah-darah kamu dan harta-harta kamu untuk diambil dan ditumpahkan sesama kamu, seperti keharaman pada hari kamu ini dan di negeri kamu ini di Mekah, dan di bulan kamu ini, yaitu bulan Dzulhijjah.
Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikan kepada kamu? Qalu, maka para sahabat menjawab, na'am, iya. Qala, beliau bersabda, Allahumma syahad salasan. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda, wailakum aw waihakum. Keraguan dari rawi, apakah beliau mengatakan wailakum atau waihakum? Unzuru, perhatikan oleh kalian, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kamu kembali sesudah aku wafat menjadi kuffar. Kuffar di sini maksudnya kufur nikmat, bukan kufur keluar dari keislaman. Kufur nikmat, kufur terhadap ukhuwah Islamiyah, sehingga sebagian kamu memenggal leher sebagian yang lainnya, saling bunuh satu dengan yang lain. Ini maknanya kamu kufur, tapi bukan kufur keluar dari agama, kufur terhadap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Lafaz kufur ada 2. Lafaz kufur dalam arti keluar dari Islam, lafaz kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, kufur nikmat. Seperti istri kufur kepada suami, itu bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami, jadi kufur nikmat. Sama dengan ini, Nabi katakan, la tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kamu kembali menjadi kuffar sesudahku. Yang dimaksud kuffar di sini kufur nikmat. Kufur nikmat akan persaudaraan keislaman dan keimanan, ukhuwah Islamiyah dan imaniyah. Itu dari hadis Abdullah bin Umar. Kemudian hadis yang kedua dari hadis Anas bin Malik. An Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعوار الكذاب الأعوار الكذاب إنه أعوار وإن ربكم ليس بأعوار مكتوب بين عينيه كافر. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan nabi itu mengingatkan, memperingati kaumnya akan Dajjal al-a'war al-kazzab, kata Nabi, yang buta matanya, sebelah matanya, dan kazzab, pendusta, pembohong. Innahu a'war, sesungguhnya dia a'war. A'war itu buta, hilang matanya, satu buta. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Rabb kamu tidak a'war. Allah Maha melihat, Allah mempunyai kedua mata yang melihat, tidak buta. Al-a'war al-kazzab Dajjal, maktubun baina 'ainaihi, maktubun baina 'ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya, di sini, di keningnya, kafara, kafir. Ini ya, dalam salah satu riwayat Imam Muslim, saya memberikan catatan kaki nomor 221, tertulis kaf, fa, dan ra, kafir, yang semua orang mukmin walaupun dia buta huruf dapat membacanya, kafir. Maka kalau berjumpa, bacakan nanti itu pada akhir zaman. Akhir zaman, ya, bukan sekarang. Pada akhir zaman diperintah, disukai untuk menjaga, membaca awal-awal ayat dalam surah Al-Kahfi. Awal-awal. Ada dalam riwayat lain disebut akhir ayat dalam surat Kahfi, tetapi riwayat yang kedua ini sepanjang yang saya ketahui riwayatnya tidak kuat, syad. Riwayat pertama yang lebih kuat, yaitu membaca ayat di awal-awal surat Kahfi, ya. Kemudian menghindar, kata Nabi, menghindar kalau tidak kuat, karena dia membawa fitnah, ujian.
nanti ada orang semulia-mulia orang yang mati syahid yang berhadapan dengan Dajjal itu. Ya. Hadis yang ketiga dan keempat, ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya, antum baca sini. Hadis yang ketiga dan keempat dari hadis Huzaifah dan Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. An Huzaifah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil Dajjal. Dari Huzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang Dajjal, innahu ma'ahu ma'an wa naran. Sesungguhnya bersama Dajjal itu dia akan datang membawa air dan api. Fanaruhu ma'un baridun wa ma'uhu narun fala tahliku. Qala Abu Mas'ud wa ana sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Huzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang Dajjal, sesungguhnya Dajjal akan keluar membawa air dan api. Ini talbisnya Dajjal, penyamarannya Dajjal, sihirnya Dajjal, pemalsuannya Dajjal, pendustanya Dajjal. Kali itu Nabi SAW memberitahukan kepada kita, fanaruhu ma'un barid. Api yang dia bawa sebenarnya itu air yang dingin dan sedap airnya. Sedangkan wa ma'uhu narun, air yang dia bawa itu api sebenarnya. Maka jangan kamu ambil yang airnya, tapi ambil apinya. Fala tahliku, maka jangan kamu binasa. Kalau kamu mengambil airnya, maka itu api. Kalau kamu mengambil apinya, maka itu air yang sedap, air yang barid, dingin. Ini menunjukkan Dajjal membuat fitnah. Kalau fitnah terbesar. Setelah Huzaifah membawakan hadis itu, Abu Mas'ud mengatakan, ana sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu yang kau sampaikan. Nah, ini hadis ketiga dan keempat. Ada riwayat lain yang riwayat Bukhari dan Muslim, dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang pada halaman 553 saya bawakan di situ ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rib'i bin Hirash qala Uqbah bin Amr li Huzaifah, ala tuhaddithuna ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Dajjal? Qala inni sami'tuhu yaqulu inna ma'ad Dajjal idha kharaja ma'an wa naran, فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. Dari Rib'i bin Hirash, dia berkata, Uqbah bin Amr berkata kepada Huzaifah, tidakkah engkau menceritakan kepada kami apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW tentang Dajjal? Ini menunjukkan bahwa sesama sahabat saling meriwayatkan hadis satu dengan yang lainnya. Karena hadis di sini untuk mereka dan di hadapan pandangan mata mereka, mereka sangat memuliakan sabda-sabda Nabi mereka. Dan mereka tidak pernah menghadapkan sabda Nabi mereka itu mempertentangkan dengan akal pikiran mereka. Kalau Nabi SAW sudah bersabda, mereka sami'na wa ata'na. Karena Nabi SAW yang membawa Al-Quran dan menafsirkan Al-Quran, dan mereka yakin tanpa penjelasan dari Nabi SAW mereka tidak akan paham Al-Quran. Jawab Huzaifah, bahwasanya aku pernah mendengar beliau bersabda tentang Dajjal, sesungguhnya bersama Dajjal ketika dia keluar nanti,
dia akan membawa air dan api. Maka yang dilihat oleh manusia sebagai api, sesungguhnya itu adalah air yang dingin. Adapun yang dilihat oleh manusia sebagai air yang dingin, sesungguhnya itu adalah api yang membakar. Maka barang siapa di antara kamu yang menjumpainya, hendaklah dia mengambil yang dia lihat sebagai api, karena sesungguhnya ia adalah air yang dingin lagi sedap, enak. Dajjal memutarbalikkan fakta, memalsukan, mentalbis. Itu Dajjal, itu fitannya. Kalau tidak kuat berhadapan dengan dia, akan terfitnah. Begitu banyak manusia yang terfitnah, tertipu oleh Dajjal dan mengakui Dajjal Tuhannya. Karena itu Nabi SAW mengulang-ulang, sesungguhnya Rabb kamu tidak tersembunyi bagi kamu. Rabb kamu tidak a'war, sedangkan Dajjal a'war. Sampai-sampai Nabi berisyarat ke matanya dengan tangannya. Rabb kamu maha melihat. Tidak berarti kita menyamakan mata kita dengan mata Allah, tidak. Kecuali kita mengatakan mata kita sama dengan mata Allah sama dengan mata makhluknya. Itu menyerupai Allah dengan makhluknya. Itu tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah melihat dengan kedua matanya, dan kedua matanya tidak buta. Allah tidak buta. Rabbakum, Rabbmu tidak a'war, laisa bi'a'war. Dajjal yang a'war. Ya. Ini menarik hadis. Hadis yang kelima, hadis dari Abu Hurairah, hampir sama. عن أبي سلمة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. Dari Abu Salamah, yakni Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf, tabi'in, dan banyak sekali meriwayatkan hadis dari para sahabat. Seorang rawi yang sangat siqah. Dia berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku ceritakan kepadamu sebuah hadis tentang Dajjal yang tidak pernah diceritakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya? Sesungguhnya dia, Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya dia akan datang membawa yang seperti surga dan neraka. Seperti surga dan neraka. Maka yang dia katakan surga, sebenarnya itulah neraka, api. Berarti Dajjal ini kadzab, betul, pembohong. Sesungguhnya aku memperingati kamu akan Dajjal sebagaimana Nuh telah memperingati kaumnya. Kita lanjut hadis yang ke-6. Hadis Mughirah bin Syu'bah. عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته قال وما سؤالك وما سؤالك إنه لا يضرك وفي رواية ما يضرك منه قلت إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء قال هو أحوان على الله من ذلك. Sahih Bukhari Muslim. Tadi juga riwayat Bukhari Muslim, semuanya ini riwayat Bukhari dan Muslim. Antum bisa lihat takhrij saya di kitab ini, ya, di bagian ini. Dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, tidak seorang pun yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Dajjal yang lebih sering dari pertanyaanku kepada beliau. Yani Mughirah bin Syu'bah, sahabat yang paling sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Dajjal.
Sampai Nabi mengatakan, qala, beliau bersabda, beliau berkata kepadaku, apakah yang menyebabkanmu bertanya tentangnya Dajjal? Sesungguhnya Dajjal tidak akan membahayakanmu. Barangkali maksudnya engkau tidak sampai menemui Dajjal. Kalaupun menemui, tidak akan memudaratkan, membahayakanku. Jawabku, sesungguhnya mereka mengatakan Dajjal itu akan membawa segunung roti, daging dan sungai. Ya, ada keindahan. Sihirnya Dajjal, penyamaran Dajjal, penipuan Dajjal, kebohongan Dajjal. Beliau bersabda, dia itu lebih hina atas Allah dari yang demikian itu. Itu di sisi Allah sangat hina dan rendah sekali. Hadis yang ke-7 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, halaman 557, hadis, kalau nomor urut kitab ini 211. An Abi Sa'id qala, dari Abu Sa'id qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman hadisan tawilan 'anil Dajjal. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami sebuah hadis yang panjang sekali, tawilan 'anil Dajjal, tentang Dajjal. Ini menunjukkan Rasulullah SAW begitu bersemangat bercerita tentang Dajjal. Panjang hadisnya. Panjang hadisnya, tawilan 'anil Dajjal. Fakana fima yuhaddithuna bihi annahu qala. Maka di antara yang beliau sabdakan, ceritakan di dalam hadis yang panjang itu kepada kami ialah beliau bersabda, ya'ti ad-dajjalu wa huwa muharramun alaihi ay yadkhul niqab al-Madinah. Dajjal datang. Dan dia di awal mukaddimah saya katakan bahwa keinginan dia untuk ke kota Madinah. Tetapi kota Madinah muharramun alaihi, diharamkan atasnya, ayyadkhula niqab al-Madinah, untuk memasuki jalan-jalan kota Madinah. Fayanzilu ba'd as-sibahi allati tali al-Madinah. Lalu dia turun sehingga di tempat yang berpasir, berbatuan, yang tidak ada tumbuhan sama sekali, dan itu dekat dengan Madinah. Ya, namanya Juruf. Ya, nanti ada hadisnya ya. Itu kira-kira beberapa mil dari kota Madinah. Dia di situlah. Dia tidak bisa masuk Madinah. Dihalangi, dicegah, dijaga Madinah itu oleh para malaikat. Fayakhruju ilaihi yawma idin rajulun wa huwa khairun nas aw min khiyarin nas. Maka pada hari itu keluarlah seorang laki-laki yang dia sebaik-baik manusia, atau rawi ragu lagi ya, dari sebaik-baik manusia. Di antara sebaik-baik manusia ialah orang ini. Fayaqul, lalu orang itu berkata, asyhadu, aku bersaksi. Yani orang itu berkata di hadapan Dajjal, asyhadu, aku bersaksi, annaka Dajjal, sesungguhnya engkau adalah Dajjal. Dari mana orang ini tahu? Dia terangkan di sini. Perhatikan ikhwan, ini faedah yang sangat besar dalam mempelajari dan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Dari mana dia tahu? Alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami akan hadisnya. Hadisnya tentang engkau, tentang Dajjal ini. Berarti anak muda ini membaca hadis, menunjukkan bahwa hadis akan berlangsung terus sampai akhir zaman. Orang tidak akan mati hadis dan ilmu hadis ini. Anak muda itu tahu dari mana? Dia katakan, alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Yang Rasulullah SAW dalam hadisnya, dalam hadisnya menceritakan tentangmu. Berarti anak muda ini dan juga kawan-kawan kaum muslim membaca hadis.
Nah, sekarang kita membaca hadis-hadis tentang Dajjal. Ini faedahnya besar, menunjukkan bahwa hadis tidak akan mati, sama seperti Al-Quran. Pada akhir zaman nanti Quran akan diangkat, tidak tinggal satu pun huruf di permukaan bumi. Orang-orang membaca hadis-hadis Rasulullah SAW terus berlangsung. Ini hadis, dia anak muda ini tahu dari hadis di Bukhari, hadis Muslim dan seterusnya, akan terus berlangsung sampai akhir zaman, tidak akan pernah mati. Karena Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang mengerti, berilmu tentang hadis dari para imam kita dari zaman ke zaman sampai akhir zaman. Sampai pemuda ini tahu dia datang kepada Dajjal. Dari mana dia tahu? Asyhadu annaka Dajjal. Langsung ini orang paling berani saya kira. Aku bersaksi sesungguhnya engkau Dajjal. Aku tahu karena Rasulullah SAW telah menceritakannya kepada kami di dalam hadisnya. Fayaqulu Dajjal, lalu Dajjal pun berkata kepada pengikutnya, Ara'aytum in qataltu hadha thumma ahyaituhu hal tashukkuna fil amri? Bagaimana pendapatmu, kata Dajjal kepada para pengikut, jika aku bunuh orang ini kemudian aku hidupkan lagi? Jadi Dajjal mampu menghidupkan karena diberi kekuasaan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai ujian bagi umat manusia. Diakah Tuhan atau Tuhan Allah Rabbul Alamin? Hal tashukkuna fil amri? Apakah kamu masih ragu tentang urusanku bahwa aku adalah Tuhan yang dapat membunuh dan menghidupkan? Fayaqulun, maka mereka para pengikut yang banyak itu mengatakan, la, kami tidak ragu lagi bahwa engkau adalah Tuhan. Fayaqtuluhu, kemudian Dajjal membunuh anak muda itu. Summa yuhyihi, kemudian Dajjal menghidupkan lagi. Fayaqulu, maka anak muda itu bertambah yakin. Wallahi, dia bersumpah di hadapan Dajjal, ma kuntu fika ashadda basiratan minni al-yawm. Demi Allah, aku tidak pernah merasa begitu sangat yakinnya tentang keadaanmu Dajjal lebih daripada hari ini. Yakin. Kenapa anak muda itu tambah yakin? Dibunuh, dihidupkan oleh Dajjal. Karena Nabi SAW telah memberitahukan di dalam hadis-hadisnya bahwa Dajjal mampu berbuat seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekuasaan kepadanya. Dia perintahkan langit hujan, turun hujan. Dia perintahkan bumi tumbuh, bertumbuhlah. Itu sebagai fitnah, ujian. Fayuridu Dajjalu ayyaqtulahu, maka Dajjal pun berkeinginan untuk membunuh dia lagi untuk yang kedua kalinya. Tetapi untuk yang kedua kalinya ini Allah tidak memberikan kekuasaan kepada Dajjal agar Dajjal hina di hadapan anak muda ini. Fala yusallatu alaihi, maka Dajjal tidak diberi kekuasaan lagi, kemampuan lagi untuk membunuh orang itu. Menanglah orang itu, hinalah Dajjal. Kemudian keluar para pengikutnya dan dia buat kemah di situ. Nanti ada hadis-hadisnya. Ya, ini hadis besar sekali, menunjukkan bahwa fitnah Dajjal besar, menunjukkan bahwa orang-orang mengetahui kebenaran dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.